Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Kapita Serta dengan topik materi pembahasan trigonometri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adira Masrania Bibi dari Program Studi Pendidikan Matematika jurusan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Untuk pembahasan pertama, sebelum masuk ke pembahasan mengenai perbandingan sudut dengan satuan derajat dan radian, kita harus tahu terlebih dahulu trigonometri itu apa sih sebenarnya. Jadi trigonometri mempelajari tentang segitiga. Kita akan mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut dalam sebuah segitiga. Nah, setelah nanti kita menguasai materi trigonometri ini, kita bakalan bisa menebak panjang sisi segitiga jika diketahui panjang sisi yang lain dan bisa mengetahui sudutnya. Untuk pengertian sudut terlebih dahulu, dalam trigonometri itu ada istilah kata sudut. Satuannya itu ada dua. Yang pertama satuan derajat, yang kedua itu satuan radian. Biasa radian ini dalam bentuk pi. Kalau derajat ya dalam derajat, misalkan berapa derajat, kita 60 derajat, 90 derajat. Kalau radian itu berapa pi radian. Pertama kita membahas satuannya, dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Satu putaran dalam derajat itu ada 360 derajat. Sedangkan dalam radian itu ada 2 pi radian. Pi di sini itu nilainya adalah 180 derajat. Tapi dalam sebuah nilai pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Kemudian kapan sih kita menganggap bahwa pi itu 180 derajat atau 3,14 atau 22/7? Jadi kalau nilai pi itu di dalamnya ada trigono atau ada sin kostan, jadi misalkan ada sin 1/2 pi, berarti pi di sini adalah 180. Jadi sin 1/2 pi bisa kita sebut sebagai sin 90 derajat. Karena tadi 1/2 dikali 180 derajat itu sama dengan 90. Jadi sin 90 derajat. Tapi bagaimana misalkan kita mau menghitung nilai dari 1/2 pi? Di sini kan tapi tanpa trigono. Jadi tanpa sin kostan. Jadi ini nilainya adalah 1/2 dikali 3,14. Jadi kalau pi di dalam trigono itu derajat, tapi kalau di luar trigono itu tanpa sin kostan itu pi-nya adalah 3,14. Berikut ada contoh soal. Nyatakan besar sudut berikut dalam derajat. Maksudnya ini kita diminta mengubah ke dalam derajat, tapi ini kan tanpa trigono atau tanpa sin kostan, jadi kita masih belajar dasarnya bagaimana cara mengubah radian ke dalam derajat. Tujuannya apa? Karena trigonometri ini nanti kita akan menghitung istilah sin kostan, sekan, kosekan, dan kotangan itu. Jadi nanti derajat pi ini atau sudut pi ini ada di dalam trigono. Bisa kita lihat ini ada 1/2 radian, itu sama dengan 1/2 dikali 360/2 pi. Kenapa dikali dengan 360/2 pi? Karena tadi ketahui bahwa radian itu mau ke derajat adalah 360/2 pi. Jadi 360 dibagi 4 sama dengan 90 derajat per pi. Kemudian yang kedua itu 1/2 pi radian. Ada 1/2 dikali pi dikali 360/2 pi. Jadi 90 derajat. Kenapa 90? Karena pi-nya dicoret, kemudian 360 dibagi 4. Yang ketiga itu 1/2 pi radian. Sama dengan 1/2 dikali 180. Kenapa dikali 180? Seperti yang tadi bahwa 360 itu dibagi 2 dan pi-nya itu dicoret. Jadi sisanya itu 60 derajat. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah 2/3 pi radian. 2/3 dikali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Yang terakhir ada 11/6 radian, pi radian.
Jadi 11 per 6 dikali 180 derajat sama dengan 330 derajat. Kemudian kita membahas mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga ABC siku-siku di B. Yang pertama itu dari mana sih kita dapat menentukan nilai dari sin cos tan? Nah, jawabannya itu dari segitiga siku-siku. Pertama, kita akan menamai sisi pada segitiga siku-siku ini berdasarkan posisi mereka terhadap sudut alfa. Yang pertama, kita lihat sudut alfa di atas kan. Nah, sisi yang bawah atau sisi A kecil ini kita namai dengan sisi depan. Logikanya kan sudut alfa kan di atas. Nah, depannya apa? Depannya sudut yang bawah, kemudian sisi miring. Sisi miring ini atau yang bisa kita lihat itu dengan lambang B kecil ini atau hipotenusa ini namanya sisi miring. Yang terakhir itu adalah sisi samping atau yang C kecil. Ya, ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kalau bukan itu, dia tidak berlaku. Terus apa hubungan dengan sisi miring, samping, dan depan ini dengan sin cos tan? Jadi pada dasarnya, sin itu artinya panjang sisi depan per panjang sisi miring. Atau biasa kita kenal dengan sin demi. Yang berikutnya adalah cos. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring atau biasa kita sebut dengan cosami. Berikutnya itu adalah tangen adalah sisi depan per sisi samping atau tandesa. Untuk memperjelas supaya kalian paham maksudnya bagaimana, kita langsung saja ke contoh. Ya, misalkan di sini kita mempunyai segitiga siku-siku dengan sudut alfa berada di atas dengan panjang sisinya itu 3, 4, dan 5. Sekarang kita mencari nilai sin, cos, dan tangen bisa dilihat pada layar. Kemudian berikutnya kita membahas mengenai bagaimana mencari sudut sin, cos, tan dari sudut yang lain menggunakan sudut istimewa. Sebelum ke sana, saya akan membahas mengenai kuadran. Nah, kuadran ini yang bisa membantu kita mencari nilai sin, cos, tan dari sudut yang lain. Sebenarnya kuadran ini adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Jadi, kita menggunakan basis lingkaran. Kan satu lingkaran ada 360 derajat dan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu adalah untuk semua sudut yang nilainya berada di antara 0 sampai 90 derajat. Dan kuadran 2 adalah semua sudut yang nilainya berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga itu semua sudut yang nilainya berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat itu semua sudut yang berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Terus bagaimana kalau sudutnya lebih dari 360? Misalkan ada 390 derajat. Itu caranya, kalian kurangin terus dengan 360 derajat sampai nilai derajatnya itu berada di antara 0 sampai 360 derajat. Berikutnya itu fungsi trigonometri. Yang bisa kita lihat itu fungsi trigonometri dapat ditulis sebagai berikut, yaitu y sama dengan sin x atau fx sama dengan sin x. Berikutnya y sama dengan cos x atau fx sama dengan cos x. Jadi nilai fx di sini kita ganti dengan y. Yang pertama bisa dilihat grafik fungsi y sama dengan sin x itu nilai minimum fungsinya itu min 1 dan nilai maksimum fungsi itu 1. Berikutnya itu grafik fungsi y sama dengan cos x dengan 0, dengan x kecil sama dengan besar sama dengan 0, kecil sama dengan 360. Dan memiliki nilai fungsi minimum itu min 1 dan maksimum fungsi 1. Berikutnya itu grafik fungsi y sama dengan tan x dengan nilai minimum fungsi sama dengan min tak terdefinisi dan nilai maksimum fungsi positif tak
definisi. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Kapital Selekta dengan topik pembahasan fungsi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deri Masulina Bibi dari Program Studi Pendidikan Matematika jurusan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Pembahasan pertama itu kita mengenal istilah fungsi. Fungsi ini ada kata domain dan kodomain. Bisa dilihat pada diagram relasi fungsi itu adalah 1, 2, 3, A, B, C, D. Jadi bisa dilihat di sini berarti kodomainnya itu adalah atau daerah kawannya itu adalah A, B, C, D, sedangkan domainnya itu adalah 1, 2, 3. ABC ini disebut sebagai range. Kenapa bagian apa yang huruf D itu tidak termasuk ke dalam range? Karena range itu adalah daerah hasil yang dihasilkan dari angka 1 menjadi A, angka 2 menjadi B, angka 3 menjadi C. Atau dengan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya itu 1, A, 2, B, 3, C. Jadi itu himpunan penyelesaiannya dengan angka 1 akan menghasilkan A, angka 2 akan menghasilkan B, dan angka 3 akan menghasilkan C. Arti kata fungsi domain ini harus dikenai. Maksudnya harus memiliki pasangan dan setiap satu domain itu tidak boleh berulang. Misalkan domainnya ada A, B, C, dan D. Dan kodomainnya itu adalah 1, 2, dan 3. Jika angkanya A ke 1, B ke 1, dan B ke 3, jadi ini tidak boleh. Kenapa? Karena setiap domain itu harus memiliki pasangan, tapi harus setiap satu domain. Tidak boleh berulang. Jadi dengan kata lain, contoh yang tadi itu bukan termasuk fungsi. Kita punya contoh berikutnya, misalkan ada A ke 1, B ke 1, dan B kedua, ini juga bukan termasuk fungsi karena domainnya berulang. Bisa dilihat syarat fungsi ini, setiap anggota A mempunyai kawan di B, dan kedua, kawan setiap anggota A di himpunan B adalah tunggal. Fungsi dari himpunan A ke B tersebut dapat dituliskan daerah asal atau domain itu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, sedangkan daerah kawan atau kodomain itu himpunannya A, B, C, dan D. Sedangkan range ataupun hasil adalah semua anggota B yang mempunyai kawan di A, yaitu A, B, C. Jadi untuk suatu fungsi yang digambarkan dalam bidang kartesius untuk setiap titik X hanya berpasangan dengan suatu titik Y. Ini ada beberapa jenis fungsi khusus, antara lain fungsi konstan fx sama dengan c itu sama dengan konstanta, contohnya fx sama dengan 3. Berikutnya ada fungsi identitas fx sama dengan x. Yang ketiga adalah fungsi linear atau polinom berderajat 1 fx sama dengan ax tambah b dengan ab elemen r dan a tidak sama dengan 0. Yang keempat adalah fungsi kuadrat atau polinom berderajat 2. Fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c dengan a, b, c elemen real dan a tidak sama dengan 0. Yang berikutnya adalah fungsi modulus atau fungsi nilai mutlak. Fx sama dengan x nilai mutlak. Berikutnya adalah fungsi genap. Fungsi genap f min x sama dengan fx. Yang terakhir adalah fungsi ganjil
f min x sama dengan min fx. Berikutnya kita membahas mengenai fungsi komposisi. Fungsi H adalah fungsi komposisi atau fungsi komposit dari f dan g. Fungsi komposisi ini dilambangkan dengan tanda okta dibaca bundaran atau komposisi. Rumus komposisi yaitu f okta g sama dengan f gx. Berikutnya adalah g okta f sama dengan gfx. Ada beberapa sifat dari komposisi fungsi. Yang pertama, tidak bersifat komutatif atau tidak bersifat, contohnya itu f okta g tidak sama dengan g okta f. Yang kedua adalah bersifat asosiatif atau f g okta h sama dengan f okta g okta h sama dengan f okta g okta h. Bisa dilihat dalam slide. Yang ketiga adalah mempunyai unsur identitas atau ix sama dengan x dengan sifat f okta i sama dengan i okta f sama dengan f okta x. Yang berikutnya itu adalah fungsi inverse. Jika diketahui ada fx sama dengan x tambah 1, jadi di sini kita berbicara nilai fx itu sama dengan y. Jadi fx sama dengan x tambah 1 atau y sama dengan x tambah 1. Jadi kalau di bagian ini kita cara mencari inverse, kita membuat dulu x menjadi sama dengan. Jadi dibuat menjadi x sama dengan y kurang 1. Jadi x sama dengan y kurang 1 ini adalah inverse-nya. Jadi langsung diberi lambang f inverse x. Di sini x diubah menjadi f inverse, y-nya menjadi x. Dengan catatan, inverse fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi. Jika inverse adalah fungsi juga, maka dinamakan fungsi inverse. Perhatikan contoh cara menentukan inverse, bisa dilihat dalam slide. Ini adalah satu contoh, teman-teman mungkin bisa melihatnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.